Tes tes. Oke, baru 3 orang kita mulai saja ya ini ya. Mbak Gista, halo. Iya Pak. Mas Tegar, Mas Aldi. Hadir Pak. Oke, kita mulai saja ya. Sudah jam 19.18. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi lah. Kita lanjut lagi di mata kuliah teori grafika ya. Oke, untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini, kalau sebaiknya kita berdoa dulu. Semoga perkuliahan pada malam hari ini kelancaran sampai nanti akhir ya. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Oke, cukup. Kita lanjut. Ada yang masih ingat materi terakhir kita berbicara soal apa di teori grafika? Ada yang masih ingat ya? Kita lupa yang ya. Lupa Pak. Apa? Oke, apa namanya? Kali ini kita berbicara soal, saya mengingatkan buat teman-teman. Jadi untuk minggu pertemuan terakhir kita itu berbicara soal display prosesor. Jadi dari pemrosesan mulai dari input akhirnya keluar output ya. Jadi ada beberapa rangkaian apa saja yang ada di situ. Nah, untuk kali ini kita berbicara soal adapter. Nah, adapter yang ada dalam display prosesor. Ada yang tahu kira-kira? Misalkan apa aja mungkin? Gimana Pak? Gimana? Putus. Di Gista putus pesannya lagi hujan. Mbak Gista speakernya kecil banget ya. Halo, tapi suara saya masuk ya? Sebentar, saya screen test. Iya Pak, HP Gistanya rusak soalnya. Oh iya. Di Gista juga putus-putus soalnya lagi hujan Pak, deres. Siap. Gak apa-apa. Nah. Oke, saya share screen. Ini kelasnya ada 3 orang. Mas Ali menghilang. Karena hujan ya? Iya Pak, hujan Pak. Sama sini juga masih berhujan terus ya. Harusnya sudah selesai. Oke. Jadi kalau minggu lalu pertemuan terakhir kita berbicara soal display prosesor, pemrosesan dari mulai CPU, GPU hingga ke apa namanya display controller, terus kemudian ke processing outputnya. Kalau kali ini kita berbicara soal adapter dari grafik sebuah display gitu ya. Nah, ada yang pernah tahu video adapter? Nah, video adapter yang sering kita pakai itu adalah VGA ya. Nah, layar display tentunya mempunyai sebuah video atau
pengolah tampilan atau semacam video adapter ya. Yang pertama itu ada MDA, itu monochrome display adapter. Terus kemudian ada CGA, ada color graphics adapter. Terus kemudian ada MCGA, multi color graphics array. Terus sampai yang terakhir ada SPGA, super video graphic array. Nah, nanti saya jelaskan satu persatu ya. Nah, pengolahan tampilan semuanya ini tentu memiliki sebuah memori ya, dalam video itu ya. Jadi kalau di sebuah komputer ada namanya RAM ya, random access memory, itu biasanya digunakan untuk memproses membaca sebuah komputasi dari sebuah komputer. Nah, tapi kalau di apa namanya di grafik sendiri itu ada namanya RAM juga, tapi dia lebih fokus untuk membaca sebuah grafis yang masuk dalam sebuah komputer. Nah, seperti itu ya. Nah, di sini memori bertujuan adalah semakin besar ukuran sebuah memori video, makin tinggi resolusi yang dihasilkan dan makin banyak warna dan kualitas video yang dihasilkan. Nah, ya. Nah, biasanya digunakan untuk apa? Untuk pemrosesan rendering dari sebuah grafika itu sendiri ya. Dari mulai rendering video, rendering mungkin modeling 3D atau apapun itu yang memang membutuhkan grafis yang besar. Gitu ya. Nah, jadi macam ya dari mulai dari 1 GB hingga puluhan gigabyte. Nah, seperti itu. Ya, nanti saya jelaskan. Oke. Nah, yang pertama, saya baru datang, Pak. Oh iya ya, siap. Ya Bapak langsung masuk ya, baru mulai ini. Oke, yang pertama itu ada monochrome display adapter atau MDA bisa kita bilang. Nah, MDA merupakan suatu adapter video untuk jenis satu warna. Nah, ini untuk komputer jadul ya, komputer lama ya. Nah, biasanya itu memang dia warnanya hijau dan hanya mempunyai resolusi 80 kolom kali 25 baris saja. Dan hanya dapat mengolah data teks, tidak dapat mengolah grafik. Nah, jadi hanya cuma bisa menampilkan data teks, tidak bisa untuk mengolah grafik seperti itu ya. Nah, di peta memori komputer PC, memori MDA terletak pada segmen B00X. Nah, itu adalah satuan display sebesar 4 KB memorinya, cuman 4 kilobyte ya. 4 kilobyte itu sangat-sangat sedikit. 4 megabyte itu masih kalau megabyte itu masih 1000 kilobyte. Ya 1000 kilobyte. Ini masih baru 4 kilobyte karena memang komputer lama ya, seperti itu ya. Itu yang pertama, biasanya digunakan untuk bukan biasanya itu adalah teknologi komputer masih awal-awal, memang dia masih menggunakan MDA dan yang tentunya dia cuma bisa display satu warna, yaitu warna hijau ya. Dia hanya bisa mengeluarkan warna hijau, beda displaynya ya, tapi adapternya. Nah, kalau display kan dia bisa menunjukkan beberapa warna. Nah, ini cuman adapternya dia hanya bisa warna hijau. Nah, di sini ada perangkatnya kurang lebih seperti ini kalau namanya MDA gitu ya, itu ada di komputer lama gitu ya, masih punya kotak seperti ini. Dia juga masih menggunakan ini mungkin teknologi awal-awal komputer sepertinya ya. Kemudian yang kedua ada color graphics adapter atau bisa disingkat CGA itu ya. Nah, kalau CGA ini lumayan agak banyak nih. Kalau tadi cuma warna hijau, nah kalau CGA lumayan banyak. Nah, color graphic adapter itu sendiri dikembangkan sejak tahun 1981. Nah, CGA mendukung modus grafik dan dapat menampilkan warna baik pada modus teks ataupun modus grafik. Nah, jadi kalau yang tadi baru cuma modus teks, tapi kalau yang
Color Graphic Adapter udah mulai membuat modus grafis. Nah, seperti itu. Nah, resolusi tertingginya adalah 640 dikali 200 baris. Di peta memori komputer PC, memori CGA terletak pada segmen B800X sebesar 16 KB. Nah, kalau tadi 4 KB ini agak tinggi ya, sudah mulai tinggi 16 KB. Nah, di sini bisa terdiri dari beberapa warna, cuman memang masih warna-warna primer. Nah, jadi kayak warna biru, hitam, hijau, biru, merah, ungu, kuning, dan semacamnya. Seperti itu. Belum bisa yang berbagai macam warna. Resolusinya masih belum tinggi. Seperti itu ya. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ada multicolor graphic array atau MCGA. Di sini ada salah satu hardware-nya ya. Nah, kalau tadi color graphic adapter ini ada multicolor. Nah, multicolor graphic array merupakan adapter video untuk komputer sudah mulai didesain untuk PS2 portnya. Model 25 dan 30 pada resolusi 320 kali 200 pixel. Nah, agak sedikit banyak warnanya ya. Warna yang ditampilkan juga kurang lebih 256 warna dari 262.144 palet warna yang tersedia. Jadi udah lumayan banyak. Kalau tadi kan masih beberapa warna indeksnya nih. Jadi cuman segini. Kalau ini sudah mulai banyak. Jadi 256 warna hingga 262.144 palet yang ada, yaitu multicolor graphics array. Ini juga termasuk teknologi komputasi lama. Nah, gitu ya. Nah, kemudian beralih lagi ada yang terbaru namanya Enhanced Graphic Adapter EGA. Nah, EGA sendiri merupakan pengembangan dari CGA dengan resolusi dan tata warna yang lebih baik. Nah, awalnya itu ada di EGA IBM. Dia memiliki memori 60 KB, kemudian diperluas menjadi 128 KB, dan terakhir menjadi 256 KB. Nah, seperti itu ya. Untuk EGA sendiri, dia ada 3 macam adapter ya. Nah, resolusi tertinggi juga yang dapat ditampilkan adalah 640 kali 350 pixel. Nah, seperti itu ya. Nah, di peta memori komputer PC, memori EGA terletak pada segmen A00X. Seperti itu ya. Contohnya di samping. Nah, kalau teman-teman pernah bermain Nintendo, pernah bermain nggak? Udah dapat zaman nggak Nintendo? Jadi Nintendo itu kurang lebih seperti ini. Grafisnya sudah mulai ada, tapi memang belum sedetail saat ini. Nah, jadi masih seperti ini di gambar yang sebelah kanan ya. Dia masih terdiri dari beberapa pixel warna, tapi sudah mulai membentuk warna. Cuman dia masih belum sedetail saat ini, ya. Itu adalah Enhanced Graphic Adapter. Biasanya dia banyak kan ada di Nintendo. Nintendo kan juga termasuk teknologi komputer gitu ya. Nah, kemudian terus ada juga teman-teman yang pernah main gamebot enggak ya? Coba saya tunjukkan dulu ya. Nintendo dulu itu Nintendo itu seperti ini, Nintendo lama. Nah, Iya, Pak, pernah, Pak. pernah ya? Jadi kasetnya dicantumin di atas gitu ya. Nah, masih gambarnya ini bot juga, itu juga termasuk salah satu teknologi EGA. Teknologi EGA benar nih. Nah, seperti ini. Ya, nostalgia zaman dulu nih kan. Ini juga termasuk display adapter grafik gitu ya. Ini kan ada di gaming, buat game sebenarnya. Kurang lebih seperti itu ya. Terus kemudian lanjut lagi setelah ada EGA. Nah, ini yang sering kita pakai. Nah,
Video Graphic Array atau VGA. Pernah ya diajarin dia pengenalan mata kuliah pengenalan teknologi komputer. Iya, ada mata kuliah gitu. Lupa saya. Pengenalan teknologi komputer kayaknya ada ya. Nah, namanya VGA yang kita sering pakai ya. Atau sering disebut Video Graphics Array. Nah, itu dikenalkan mulai tahun 1987 dan memang sekarang menjadi standar monitor pada umumnya. Nah, gitu ya. Kurang lebih di sini perangkatnya ya. Nah, pada awalnya VGA dibuat untuk komputer PS2 saja, tetapi dalam perkembangannya selanjutnya dapat digunakan pada komputer PC XT dan PC ET. Nah, itu ya. Kemudian resolusi maksimumnya adalah 720 dikali 400 pixel dalam 2 warna, sedangkan pada resolusi 640 kali 480 pixel dapat ditampilkan 256 warna. Gitu ya. Nah, PCIe itu adalah personal komputer, tapi yang memang dia masih serinya jelasin Microsoft ya. Masih seri AT-Bus namanya, AT-Bus dan XT-Bus. Dia masih udah menggunakan teknologi booting yang sudah multifungsi gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi itu adalah PCXT dan PCIe biar gak bingung. Kalau PS itu memang masih komputer lama seperti itu ya. Ya kontrolernya masih kayak gitu. Nah, balik lagi Video Graphic Array dia juga memiliki random access memory. Kalau tadi masih menggunakan teknologi monokrom, EGE atau apapun, dia masih memiliki memori yang kecil. Kalau VGA sendiri sekarang sudah besar-besar memorinya ya. Kalau teman-teman paling enggak misalkan ada laptop gitu ya atau apapun, paling enggak minimal sudah mencapai 2 GB untuk RAM dari VGA-nya. Beda ya RAM VGA sama RAM buat di PC-nya. Kalau RAM PC kan memang digunakan untuk membaca komputasi dari kerja komputernya. Tapi kalau VGA untuk kerja grafis komputernya. Nah, gitu ya. Nah, VGA sendiri atau Video Graphics Array itu digunakan untuk kebutuhan saat ini. Misalkan untuk kebutuhan multimedia, misalkan untuk rendering video, untuk rendering modeling 3D atau untuk main game sekalipun, biasanya menggunakan VGA yang lumayan besar, ya. Nah, VGA sendiri juga banyak modelnya ya, paling sering di pasaran itu ada VGA Nvidia sama VGA Radeon. Pernah dengar nggak? Pernah ya harusnya ya. Jadi kalau kalian sama dengan misalkan kalau di komputer sendiri ada Intel sama ada AMD. Nah, gitu ya. Di VGA juga ada Nvidia sama Radeon. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau perbedaannya apa nanti coba saya jelasin sedikit ya. Nah, VGA sendiri dia juga sudah mempunyai RAM yang lumayan tinggi, random access memory-nya lumayan tinggi, hingga saat ini sudah mencapai puluhan gigabyte. Nah, gigabyte. Kalau tadi masih kilobyte, sekarang sudah gigabyte. Nah, sudah tinggi banget. Nah, makanya biasanya digunakan untuk kalau kita rendering video atau mungkin main game besar gitu ya. Misalkan kalau teman-teman pernah main game PC, misalkan game PC yang lumayan tinggi, itu banyak ya. Seperti Dota itu juga lumayan tinggi. Terus apalagi ya, Crisis mungkin. Terus apalagi Assassin's Creed, terus Need for Speed. Ada yang pernah main Need for Speed? Pernah, Pak. Itu juga memiliki
grafis yang cukup tinggi, jadi harus menggunakan VGA yang tinggi juga. Nah, gitu ya. Nah, pernah nggak teman-teman main game nih, misalkan entah itu apapun yang memang dia butuh resolusi tinggi, tapi teman-teman VGA-nya masih rendah, itu biasanya patah-patah. Nah, gitu ya. Pernah nggak ngerasain? Atau main paling gampang kalau teman-teman main apa ya? Ya main game lah ya. Main game itu misalkan game PES atau mungkin Winning Eleven di komputer nih misalkan. Kalau teman-teman pakai spek laptop biasanya dia itu ngadet. Jadi kayak patah-patah. Nah, itu bukan pengaruh dari RAM dari komputernya, tapi memang RAM dari VGA-nya. Jadi dia grafisnya baru membaca sedikit, tapi kalau dia besar biasanya lebih mulus, gitu ya, lebih smooth gambarnya, gitu ya, dan nggak bakalan patah-patah. Nah, VGA juga semakin besar memorinya bakalan semakin mahal. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau VGA sendiri dia bisa seharga laptop, bisa sampai VGA-nya doang ya, VGA-nya doang bisa seharga laptop, misalnya laptop 10 juta itu juga ada, bahkan ada VGA yang harganya juga puluhan juta. Nah, seperti itu. Kalau sekarang sudah banyak serinya ya, ada seri GTX, GT, apa-apa saya kurang ikutin ya. Kalau di Nvidia, kalau di Radeon sendiri ada apa ya, ATX apa kalau nggak salah. Kalau Radeon itu aku soalnya agak lupa serinya. Karena memang itu sering dipakai. Nah, tanpa video grafik array, otomatis teman-teman sebenarnya bisa ada VGA eksternal dari VGA internal dari PC-nya sebenarnya ada. Nah, tapi biasanya itu rendah ya teman-teman ya. Nah, makanya ada VGA eksternal. Nah, biasanya dipasang lagi. Nah, teman-teman kalau lihat di komputer besar ya, komputer PC gitu ya, kan ada VGA tambahan. Nah, seperti itu karena memang digunakan untuk menampilkan, bukan cuma menampilkan, dia untuk membaca display atau output grafik dari sebuah komputer. Nah, ya, itu yang sering dipakai adalah VGA standarnya saat ini. Ya, paham ya? Kalau dulu cuma pakai monokrom, terus saat ini sudah bisa sampai sebesar standarnya menjadi VGA, jadi ya apa ya, sudah teknologinya sudah berkembang ya, seperti itu ya. Oke, lanjut lagi, atau mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Mungkin dari Mbak Gista, Mas Wendy tadi ada ya? Mas Wendy, Mas Tegar, Mas Aldi. Ada Pak. Gimana Mas? Gimana Mas? Coba silakan. Bukan maksudnya ada di sini. Hah? Ada hadir. Oh, ada hadir. Kira ada yang mau ditanyakan, Mas. Oke, lanjut ya. Kalau tidak ada, jadi saat ini kan yang sering digunakan 3 itu tadi. Terus kemudian ada lagi namanya Super Video Graphic Array. Nah, ini agak tinggi lagi teknologinya ya. Cuman biasanya ini jarang ada di pasaran gitu ya. SVGA atau Super Video Graphic Array itu pada dasarnya sama dengan 8514. Itu juga teknologi dari IBM gitu ya. Tetapi SVGA bisa disebut adapter non IBM. Kalau 8514 tadi itu video adapter khusus buat komputer IBM, tapi kalau SVGA biasanya digunakan untuk semua komputer, tapi memang jarang ada di pasaran. Nah, kalau SVGA sendiri dapat digunakan untuk PC XT dan IT, bukan untuk PS2. Nah, resolusi maksimum SVGA yang umum adalah 1024 x 768 pixel dengan 256 warna. Nah, kalau ini biasanya digunakan untuk komputer besar ya, seperti komputer server atau mungkin komputer apapun yang memang dia
teknologi displaynya itu bisa lebih besar, ya, seperti itu. Nah, kalau teman-teman tahu, biasanya juga digunakan untuk penayangan film-film di bioskop. Nah, itu juga dia menggunakan super video graphics array, ya, cuman dengan proyektor lagi. Nah, karena memang ingin menampilkan detail yang lebih tajam, nah, biasanya digunakan SVGA, ya, karena memang grafik outputnya bergantung pada adapter itu lagi, ya. Terus yang selanjutnya, nah ini 8514 display adapter yang ini bawaan dari apa namanya komputer IBM gitu ya. Nah, adapter ini sendiri dibuat untuk PS2 dan mempunyai resolusi yang lebih tinggi dari VGA. Nah, dapat menampilkan 256 warna sama pada resolusi maksimum 1024 kali 768 pixel pada modus grafik. Sedangkan pada modus teks dapat ditampilkan 146 kolom kali 51 baris. Teman-teman tahu ya produk IBM ya, produk komputer IBM ya, itu kan hampir seperti Apple, nah, gitu ya, cuman ada namanya IBM, bukan sistemnya tapi merek komputer IBM, gitu ya, yang pernah tahu ya. Nah, kurang lebih seperti ini komponennya, gitu ya. Kalau komponen VGA sendiri dia lebih besar biasanya kalau VGA ya, seperti itu. Di sini ada yang pernah main PC game komputer nggak kira-kira? Selain Dota deh. Tadi kayaknya ada yang bilang Dota ya. Yang main Dota tadi siapa? Call of Duty, Pak. Wah, itu Call of Duty. Ya, anak gamers ya, tahu ya. Call of Duty berapa Mas? Modern Warfare, aku Modern Warfare. Black Ops lah. Warfare, Pak, Warfare. Warfare. Pernah main ya? Pernah main? Jangan bilang Pernah. itu kan juga pasti membutuhkan grafik yang tinggi Mas, VGA-nya biasanya. Karena memang dia outputnya 3D, terus realistis juga ya kan, pasti lebih tinggi, ya. Ya, Pak, kalau SSD, Pak, berpengaruh, ngaruh banget nggak, apa enggak? Kalau SSD itu hampir seperti RAM ya Mas, bukan RAM, ya hampir sama seperti RAM atau mungkin hard disk. Nah, kalau untuk ngolah file itu cepat, tapi untuk main game itu nggak ngaruh Mas SSD itu Mas. Kalau untuk main game ya, untuk apa namanya rendering video itu nggak ngaruh. Tapi yang berpengaruh untuk game sama rendering tetap VGA-nya. Nah, jadi kan kalau SSD kan solid state drive namanya. Dulu kan hard disk tuh namanya kan, hard drive disk. Nah, pernah dengar ya? Nah, jadi hard disk sama SSD. Nah, kalau ini aku sedikit berbicara hardware software ya. Nah, kalau hard disk dia menggunakan piringan seperti disket, bunderan gitu ya. Jadi kalau mau nyari data dia harus muter-muter dulu. Nah, gitu ya. Makanya dia lama memproses datanya. Tapi kalau SSD dia karena memang udah mempunyai chip memori sendiri, makanya dia lebih cepat. Tapi untuk proses apa ya, membaca data doang ya, bukan komputasi ya, membaca data ya. Makanya kalau teman-teman buka ngopi file pakai harddisk sama pakai SSD itu lebih cepat SSD ya enggak? Ya kan? Atau gini simpelnya kalau teman-teman masih bingung. Jadi SSD itu hampir sama dengan flash disk. Kalau flash disk kan dia memiliki chip storage sendiri. Nah, kalau hard disk kan dia chip storage-nya itu kepingan CD, makanya dia lama. Nah, jadi kalau teman-teman ngopi file dari hard disk ke hard disk biasanya lebih lama. Tapi kalau hard disk ke flash disk kan biasanya agak lebih kenceng. Ya enggak? Pernah ngerasain ya? Atau perbandingan deh setelah teman-teman memiliki hard disk sama
memiliki SSD pasti cepat SSD. Itu cuma buat pembacaan data, untuk nge-read data, tapi bukan buat ini Mas, bukan buat main game sih sebenarnya. Tapi kalau main game tetap fokusnya di RAM, kalau enggak VGA. Dan VGA yang RAM-nya juga tinggi. Nah, itu balik lagi. Kalau misalkan teman-teman main game patah-patah, berarti harus update VGA-nya lagi kan. Kurang lebih kayak gitu Mas ya. Nah, balik lagi ke topik. Malah out of the topic. Terus yang terakhir ada Extended Graphic Adapter atau XGA. Nah, XGA ini hampir sama dengan VGA, cuman dia merupakan adapter keluaran terakhir yang memiliki resolusi yang paling tinggi, lebih dari 1024 kali 768. Biasanya XGA itu jarang ada di pasaran ya. Beda dengan VGA ya. XGA itu dia jarang ada di pasaran. Bentuknya hampir sama VGA, cuman dia lebih ke dia untuk extended aja, untuk tambahan aja, gitu ya, dari sebuah grafis komputer itu sendiri. Ya, jadi jangan ini ya, jangan apa namanya, di grafik adapter sendiri mempunyai banyak ya, bukan cuma VGA, tapi sebenarnya banyak. Cuman emang standar saat ini mereka menggunakan VGA. Nah, padahal memang teknologinya banyak dari awal terciptanya komputer itu masih menggunakan MDA, atau sampai saat ini sudah menggunakan standar VGA. Nah, ya. Di sini teman-teman ada yang punya, atau mungkin ada yang punya PC komputer nggak? Bukan laptop. Ada nggak? Ada Pak, saya. Oh, ini siapa tadi? Siapa Mas? Siapa? Aldi Pak. Oh, Mas Aldi. Iya. Nah, Mas Aldi memulai PC nih. Nah, VGA-nya tinggi nggak Mas? VGA-nya masih VGA jadul Pak. Oh, VGA jadul. Nah, tapi bisa nggak buat main game? Bisa Pak. Bukan patah-patah biasanya. Iya, tapi ada yang sebagian enggak sih Pak. Kalau soalnya masih GeForce 210. Oh, GeForce 2010. Iya, 2110 Pak. 210. 210. Oh ya, agak lama sih. Sekarang kan udah 3.000-an ya. Iya, sekarang udah ribuan. Udah 1650, 1660, 2030 ya kan. Nah, jadi kalau seri VGA itu semakin rendah ya, semakin kecil, semakin tinggi, semakin banyak. RAM-nya berapa giga itu, Mas? 2. 1, Mas ya? Saya 8. Hah? RAM 8 PC-nya. giga. Enggak, RAM VGA-nya. Oh. Dapat 200 megabyte tuh. Tahu saya. Oh iya. Berarti nggak sampai 1 G. Berapa? GeForce 210 ya? Oh iya sih, masih kecil ya. Ya 2 gigaan, 1 gigabyte lah kayak. Ya 1 giga deh. Ya 1 giga. Dia cuman masih di DDR3. Nah, tahu aku. Aku juga pernah pakai. Tapi yang GT 220 yang pakai itu. Nah, jadi kalau sekarang udah sampai ribuan ya. Kemarin sempat ada meme, kayaknya meme apa ya, meme VGA yang berapa puluh megabyte ternyata cuma hoax ya. Sekarang sudah ribuan memang, karena memang semakin tinggi, semakin besar juga RAM-nya, semakin bagus juga output dari grafik adapternya. Nah, gitu ya. Teman-teman tahu di pasaran sendiri jenisnya ada 2 ya. Itu yang tadi saya bilang, ada GeForce, bukan GeForce, Nvidia sama AMD, Radeon. Nah, sama dengan Intel sama AMD. Jadi kalau Intel itu biasanya menggunakan untuk Nvidia, kalau AMD biasanya menggunakan Radeon, biasanya sih kayak gitu. Nah, sedikit tips perbedaannya apa. Jadi kalau misalkan teman-teman cenderung untuk ke arah multimedia, lebih baik menggunakan Nvidia.
Nah, kenapa? Karena memang dia dikhususkan untuk multimedia ya. Tapi kalau Radeon atau itu kan AMD Radeon bukan? Ya AMD Radeon kalau nggak salah. Itu biasanya digunakan untuk gaming, gitu ya. Ya VGA-nya digunakan untuk gaming, tapi kalau Nvidia memang digunakan untuk multimedia. Nah, jadi lebih bagus menggunakan Nvidia dari bukan Nvidia. Tergantung kebutuhan sih. Kalau untuk gaming menggunakan AMD, tapi kalau untuk multimedia saya lebih ke arah Nvidia. Jadi kan biasanya di laptop teman-teman kan ada tuh Nvidia gitu kan atau mungkin AMD. Nah, itu juga termasuk grafiknya. Jadi pada sebuah komputer hal yang sentral itu adalah yang pertama prosesor, itu adalah otak dari sebuah manusia, misalkan itu otaknya. Nah, kalau RAM itu adalah semua indranya, indra penglihatan, indra perasa, indra praba dan lain-lain. Nah, untuk grafiknya itu adalah tampilan dari badannya. Nah, intinya kayak gitu lah ya. Badannya sispek atau badannya apa, itu mungkin anatominya tak misalkan seperti itu ya. Kayak gitu. Jadi sebuah komputer itu kayak gitu. Itu salah satu yang paling penting. Jadi prosesor, VGA sama RAM dari sebuah komputer. Nah, ya itu yang lumayan saya tahu. Kalian dulu pernah diajarkan nggak sih di pengenalan teknologi apa mata kuliahnya? Pengenalan teknologi informasi apa ya? Apalah pengenalan komputer, mata kuliah apa ya? Yang diajarin hardware software ada nggak? Halo? Kita pindahan Pak, jadi nggak tahu. Oh, bisa nggak tahu ya. Kalau yang sudah lama nih mungkin Mas Aldi. Ya Pak, apa? Dulu ada mata kuliah hardware software namanya apa? Pengenalan apa? Teknologi. Kayaknya ada ya? Nah, apa ya? Lupa mesti. Ayo masih ingat nggak? Kalau nggak salah pengenalan teknologi komputer, jadi diajarin itu sih hardware dari sebuah komputer. Iya nggak? Diajarin nggak? Ada harusnya ya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke. Jadi itu sedikit materi soal adapter dari sebuah grafik gitu ya. Kenapa perlu tahu? Karena memang di grafika itu juga penting karena memang outputnya adalah di grafik ya. Jadi makanya kan kalau teman-teman lihat itu kalau komputer rendering, komputer gaming itu biasanya memang speknya agak tinggi ya, karena memang dia membutuhkan pemrosesan grafik yang lebih kompleks lagi, lebih detail lagi. Makanya kan kalau teman-teman melihat rendering 3D atau apapun dia pasti lama kan karena memang dia membuat modeling 3D-nya itu lebih detail lagi menggunakan hardware-nya itu adalah VGA-nya itu tadi. Seperti itu. Makanya biasanya VGA-nya bisa lebih tinggi dari satu set komputernya. Kecuali VGA-nya bisa 10 juta, 20 juta, ya mahal VGA. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Sambil saya sedikit kepo-kepo harga VGA. Sekarang udah 20, 80 harganya. 18 juta sendiri. Ada yang 27 juta, ada yang 52 juta. Anjir, apa ini?
Serius? Iya kan. VGA doang 52 juta, bro. Itu 24 GB. Nah, ini memorinya ya. RAM-nya itu 24 GB, GDDR6. Ini VGA Sultan nih ya. Pernah lihat ini nggak vlognya Ariel yang bikin komputer super Sultan itu nggak? Itu habis berapa ratus itu katanya. Nah, nggak usah nih nanti kalian malah ngiler gitu kan. Biasanya sih digunakan untuk yang suka game sih kayak gini. Kalau kalian nggak suka mah nggak bisa. Aku aja sekarang jarang game juga. Nah, kalau dulu kan cuma Nintendo kayak gini ya. Nah, jadi kalau komputer gambarnya kayak gini. Nah, sekarang misalkan kalau kalian tahu apa contohnya game yang terbaru Krisis 4 misalkan. Nah, bisa sedetail ini ya gambarnya, grafiknya. Atau tadi apa Call of Duty Black Ops. Nah, jadi dia bisa sama kayak asli ya teman-teman ya, sampean ya. Kayak gini. Biasanya buat gamers ini. Ya. Oke, saya presentasikan dulu ya teman-teman. Oke, Mbak Gista hadir. Hadir, Pak. Oke, ini sudah di rumah ya Mbak ya? Sudah, Pak, sudah. Kos atau rumah Mbak? Rumah Mbak? Rumah, Pak. Iya, udah rumah, Oh, udah di sini. aslinya di Tangsel sana rumahnya. Enggak, Pak. Abang dari kecil udah di sini. Oh. Tapi orang tua Cirebon. Oh, iya. Mas Wendy masih di kantor. Semangat Mas Wendy. Semangat terus, Pak. Waduh. Siap. Oh ya BTW Mas Wendy ini kemarin UTS-nya sudah ngumpul belum Mas? Udah, Pak. Belum ada gitu. Belum ada ini. Lah, udah. Belum ada masuk ke saya loh Mas. Coba dicek lagi. Yang di Mic-nya, Mbak. Mic-nya, Wen. Mati, Wen. Mic-nya. Yang grafika apa? dua-duanya kayaknya nggak ada loh Mas Wendy. Wah, Mungkin waktu salah itu email atau apa. iya kayaknya ya. Iya kayaknya ya. Ayo loh. Bentar dicek dulu, Pak, di email. Cek lagi ya. Dicek dulu di email, Pak. Siap. Udah ngirim waktu itu. Soalnya tinggal yang di sini tinggal Mas Wendy yang belum ada nih. Aku juga kemarin lupa mau nanyain, belum tak koreksi juga sih. Maksudnya yang lainnya udah aman. Mas Tegar ada ya? Tegar ada. Hadir, Pak. Oke. Mbak Agista ada. Oke, Mas Aldi Udah, ada ya? Pak. Ini, Pak. Rizky Tripuji kan tes multimedia. Mana bentar coba di-share. Tempat email saya Rizky Tripuji W. Di akhir ada W-nya. Oh. Coba bisa di itu gak, Pak? Di Saya chat ya. Share screen Iya, Pak. emailnya ya. Sebentar. Nih. Coba dibuka, Mas. Coba. Ini. Oh, kayaknya coba diklik di ininya, di situnya. Ini. Anak panahnya, Wen. Coba Anak panahnya. alamatnya. Oh, sudah benar. Ketumpuk kali, Pak. Karena memang belum ada ya. Kayaknya masuk di ini spam kayaknya sih. Spam kayaknya, Pak. Masuknya, Pak. Iya, mungkin ya.
Saya tanggal berapa ini tuh? 13 13 April, Wen. April. Ya. Nggak ada juga di spam ini. Apa saya WA-in aja ya, Pak? Boleh di WA aja nggak apa-apa. Di grup aja ya. Tanggal berapa? 13 April ya? 13 ya. Nggak ada masuk mas. Kayaknya di WA aja deh. Nggak apa-apa di WA-in aja. Di grup ya, Pak? Boleh di grup boleh. Atau personal aja biar aku gampang mas, personal aja. Oke. Iya. Saya kemarin punya Mas Wendy, saya lupa nanya juga, lupa konfirmasi karena emang sudah libur mungkin ya. Oke, ini Mbak Nurul memang belum hadir ya? Ngilang, Pak. Nomor Hah? Bapak yang 7754 ya? Iya, Yang ada di grup Wen. yang ada di grup Mas Wen. Wendy gencer banget masih di kantor buat lamaran ya, Wen. Anjir, Iya mau nih, lamaran nih. pengen ngelamar wanita tapi Kan itu Duitnya ada tuh, full. bagi saya itu asik. wah, ditolak, Ah. Pak, sama Bagista. Waduh ditolak ya? Iya. Anjir, kasihan tuh Bagista, gimana nih? Ya maaf ya, Wen. Waktu itu saya udah punya, Wen. Nah, kan aku Aduh, udah siap full. aduh marah curhatnya kalian anjir. Pak, udah Pak Ini di udah WA-in, masuk Pak. yang satunya juga Mas, yang apa namanya? Multimedia. Bukan ini multimedia ini kayaknya. Yang apa namanya? Teori Grafika. grafika. Wendy kasih nilai C aja, Pak. Waduh, nggak boleh gitu dong, Mbak. Kasihan kan ya, Mas. Kan ada Ya, Mbak buktinya Sven, tanggal 13. iya, ada. Mungkin kayaknya nggak masuk di sini atau gimana ya, karena emang nggak ada. Coba. Oh, yang itunya lewat Gmail juga, Pak, sama. Boleh. Teori grafikanya, Wen. Waktu itu udah 2. Heboh. Beneran kagak ada ini. Ini di sini cuman Mbak Gista, Mas Tegar, Mas Ali, sama Mbak Nurul. Apanya, Gar? Yang teori grafika itu apa, Pak? Yang ini yang bikin jurnal itu loh, bikin Oh apa, iya. bikin artikel. Bikin ya artikel link. Oh ini. Bentar, Pak. Kenapa bisa gitu ya, nggak masuk email ya? Iya, Padahal kenapa? bener loh tadi emailnya tuh. Udah bener ya, Pak? Udah, harusnya udah bener. Untung belum dihapus datanya. Iya, makanya aku tuh kemarin lupa mau apa namanya, mau cross-check ini baru keingatkan tadi cross-check. Soalnya dua-duanya aku takutnya juga mungkin Mas Wendy salah email saya atau gimana ya kan? Iya, kirain udah masuk. Maaf, Pak ya. Tahu nih Mas Wendy ini kan rajin nih, nggak mungkin lah nggak ikut UTS kan gitu ya. Nggak jadi Tuh, rajin nilai dia Mbak C. Gista tuh. Iya, Magista Aduh, nyanyiin aku, Pak. Aduh. aduh. Kalian udah satu tempat kerja apa gimana sih kalian? Enggak, Pak. Enggak Kita kan ya? beda. Kita satu angkatan doang, Pak. Pernah satu angkatan apa nih? Angkatan kelahiran, Pak. Oh gitu ya. Cocok lah, Pak ya. Iya cocok kok. Bisa lah dicoba dulu, Wen.
Ayo guys. Iya lah. Ya, Ayo Pak. guys. Oke. Oke. Ini malah Oh. sesi curhat kalian ini ya. Maaf ya Pak ya. Baru kirain udah. Siap, nggak apa Mas Ben, nggak apa-apa, aman kok. Maksudnya aku takutnya kemarin salah email atau gimana kan, makanya tidak ada Ya, masuk Pak. datanya Siap. saya kan gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin itu aja ya untuk minggu depan. Itu kan tanggal merah, insya Allah nanti saya ganti itu di hari kan minggu depan tanggal 26 itu tanggal libur tuh. Nanti kita ganti di tanggal 28 ya teman-teman ya. 28 Mei ya, hari Sabtu. Untuk jamnya Hari mungkin Jumat. nanti Kalau hari Jumat gimana, Pak? hari Jumat ya bisa aja sih. Tapi Jumat aja, Pak. ada teman-teman ada kuliah lain atau enggak nanti? Enggak, Nggak Pak. ada Kita Jumat sampai nih. hari Kamis aja, Pak, kuliahnya. Hari Kamis aja ya, ya saya lupa. Ya udah nggak apa-apa Mm-mm. kalau mau hari Jumat berarti nanti seperti biasa ya jamnya ya jam 17 sampai jam 9 ya. Berarti hari Jumat ya. Iya, Biar Pak. teman-teman ngerasain liburan dulu lah ya. Iya, Kemarin dapat Pak. cuti Makasih, panjang Pak. nggak nih pas di kantor nih? Dapat. Alhamdulillah bisa liburan Tapi lah nggak ya. jadi pulang Bisa kampung, Pak. lebaran ya. Kan kampungnya di situ Iya, bagi Pak. saya. Aduh, Iya, gimana? tapi biasanya ke Cirebon, Pak, pulang. Oh, ke Cirebon. Iya. Tapi ini belum ya? Iya. Oke. Aslinya memang Cirebon, cuma tinggalnya di Tangerang ya? Iya, Pak. Oh iya, ini mungkin insya Allah aku tanggal, kalau nggak salah. Stan itu di Tangerang nggak sih ya? Stan, Iya, Pak. ada yang tahu kampus Stan? Bintaro, Tangerang mana Pak. itu ya? Pak. Tangsel. Tangsel, Pak, sekolah stan. Tangsel juga ya? Ya. Iya, Pak. Bintaro. Dekat nggak sama ITTS tuh? Berapa Lumayan kilo ya, sih. Wen? Iya, lumayan lah, ada 5 kilo mah, Pak. 10 kilo adalah. Oh, lumayan deket ya. Nah, nanti gampang lah kalau bisa kita meet up lah. Insya Allah ya, kalau jadi. Mau Iya, ngapain, Pak, Pak. ke stan, Pak? Mau Daftar, Wen. ya daftar kayak mau kuliah lagi, Mas. Enggak sih, ada kayaknya ada apa namanya mau nemenin istri ke sana sih. Insya Allah. Nanti mantap. kan kalau istri sibuk kan saya nanti Mas Wen coba dong saya dijemput gitu ya. Ajakin ngopi deh. OTW, Pak. Siap. Ada Mas Ali. Mas Ali kan di Tangerang juga, Mas Ali. Mas Tegar. Ini kan di Tangerang Tegar semua Bandung, Pak. Bandung, Pak. ya? Tegar Tegar. di Bandung ya? Iya, Bandung asli Tegar, Ya Pak. pas saya belum Tegar asli lagi, Pak. Bandung. Oh, tapi posisi juga di Bandung, Mas ya? Mas Tegar. Sekarang masih di Oh, oke. Kalau Mas Aldi kan Tangerang kan? Iya, Pak. Nah, nanti kita bisa lah kita ngopi-ngopi ya kalau jadi ya. Siap, Pak. Siap. Kabarin. Insya Allah. Oke, jadi minggu depan kita ganti ya di tanggal 28 ya teman-teman ya, karena saya karena libur tanggal merah juga, jadi di tanggal 27 ya, jamnya nanti sama. Apa namanya nanti saya konfirmasi lagi di grup ya. Oke, Pak. Oke teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Kayaknya cukup ya. Tadi Cukup, konfirmasi saya sudah aman semua. Maksudnya soalnya cuma Mas Wendy yang belum masuk ke saya, yang lainnya sudah aman terkendali ya. Jadi Mas Aldi ada, Mbak Nurul, Mas Tegar, Mas Wendy ada, Mbak Isa ada. Dan aku sudah cek lumayan bagus-bagus, nanti tinggal penilaiannya ya. Oke. Oke, Kalau Pak. tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan dulu buat malam ini ya. Teman-teman bisa istirahat lagi, bisa rebahan mungkin lah, gitu kan. Mas Wendy mungkin bisa pulang dari kantor. Tuh Mas Wendy aja sampai jam segini kerjanya semangat loh, Pak. Iya, keren ya banget. kan? Waduh. Keren lembur, banget Pak. dulu Mas Wen. Apa? Keren banget tuh kan.
Gimana Pak? Dibilang keren tuh kan katanya, dibilang keren. Iyalah kan buat anak-anakan kita. Ya, anak-anakan kita. Ah, Aduh, 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 aduh. tapi aku juga lagi berusaha kok, Wen. Kan nanti Wah. kita nabung ya. Iya, mantap. Aduh, aduh, Iya, mantap. Kalau udah siap pasti tahu ya. aduh, Iya. aduh, 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 aduh. Tapi aku Aduh, beli aduh, CX-5 dulu ya. Apa? Beli CX-5 dulu. Iya, gak apa-apa. Anjay. Biar aku yang Oke, setoran. oke. Oke. Kalau ITTS itu sudah ini nggak sih, kampusnya sudah dibuka belum sih maksudnya? Buat offline itu belum ada kabar ya? Belum ada, Pak. Kemarin terakhir sih katanya nunggu ada himbauan dari pemerintah dulu, kata Pak Agung. Kan udah pada masuk Oh. sekarang. Iya, soalnya kalau di Amikom sendiri kan sudah mulai offline nih semuanya, jadi 100% kayaknya buat semester ini gitu kan. Kalau Pak. ITTS kan kayaknya belum ada. Biaya di Amikom S2 berapa tuh Pak? S2 murah sih Mas sekarang itu. Ada yang full online ya? Ada yang ini, ada kelas karyawan Mas. Jadi itu bisa dicoba tuh. Bukan kelas karyawan namanya. PJJ, perkuliahan jarak jauh. Jadi full offline, full online. Terus biayanya juga hampir sama dengan reguler. Ada apa aja tuh Pak fakultasnya? Hah? S2 ada apa aja tuh? S2-nya belum fakultas sih Mas. Cuman udah jurusannya ada S2 Teknik Informatika baru 1 sih. Ini kan kalian juga informatika kan ya, itu bisa tuh nanti jadi linear tuh Mas. Kalau mau jadi dosen tuh ya kan. Kalau gak linear gak apa-apa tuh Pak. Gimana ya? Gak apa-apa, Apa? Wen. Kalau S2. Saya pengen psikologi S2 bisa gak ya? Kalau Bisa, Wen. untuk tujuannya jadi pengajar itu kayaknya susah. Oh. Buat jadi dosen atau mungkin praktisi itu kayaknya sama Mas Wen. Tapi kalau linear itu biasanya kan memang sudah satu rumpun ilmu, maksudnya lebih gampang. Psikolog itu ada sih di Jogja itu, di Mercu Buana itu bisa dikepo. Di Jakarta kan ada Mercu Buana ya? Iya, Pak, ada di Jakarta Universitas Barat. Buana itu. Nah, Jabar tuh, kayaknya ada tuh. Jangan, Wen, mahal, Wen. S1-nya jauh mahal, Wen. Mending buat nikah ya. Entar dulu Wen. Iya, Wen. Waduh. Udah buat nikah Masuk, aja, Wen. Wen. Wah, Uang kalau aku mukanya mah itu langsung gas. terakhir tuh 20 berapa gitu. Tahun 2016 tuh 20-an lebih, Wen. Uang masuk. 20 Kalau 16 Mas. S2 itu kan S2 itu kan langsung 4 semester nih cuman ya kan biasanya kan. Kalau S1 kan 8 semester, kalau S2 itu biayanya langsung banyak Mas Wen. Jadi nggak per SKS lagi, tapi langsung misalkan kalau di Amikom sendiri kurang lebih itu biayanya hampir 27 sampai 30 jutaan. Tapi sekali bayar doang. Oh. Kalau lulus 4 semester. Tapi bisa dicicil tuh, Pak. Tapi kalau bisa itu 2 atau 3 kali kalau nggak salah. 2 atau 3 kali saya lupa juga tuh. Tapi kalau sudah di luar 4 semester bayarnya agak mahal. Per SKS-nya bisa sampai 800.000 per SKS ya. Seperti itu. Nah, kalau S1 kan skripsi, S2 kan tesis. Tapi kalau biaya S3 lebih mahal lagi. Biaya S3 itu bisa dapat mobil, kan? Mobil bisa dapat pick up. CX-5. Iya, CX-5. Aduh, ngeri itu. Lumayan tuh, mending S2. Saya aja mentok S2 nih. Pak. Oke, ini malah kita basa-basi ya kan. Tapi kalau mau konsultasi bisa lah ya nanti ya. Oke. Berarti di Tangerang belum ada ini ya rencana buat offline ya memang ya. Belum, Pak. Oke, masih Soalnya aman di Tangerang pun sekolahnya juga masih belum full online juga, Pak. Masih yang gitu ya. seminggu, SD, iya, SMP? masih seminggu berapa kali gitu, Pak.
Oh, kan harusnya kan sekarang udah mulai pelonggaran ya kan. Unpam udah offline, Pak. Unpam. PAM itu mana PAM itu? Ya di sini di Tangsel Unpam. Oh, iya iya iya, mungkin tergantung ini lobby-lobbyan kali ya. Oke, kalau gitu kita cukupkan dulu ya. Udah malam kayaknya teman-teman istirahat nih ya. Saya juga Oke, Pak. dari pagi nih ya kan. Oke, nanti kabar-kabar ya teman-teman ya. Untuk menutup perkuliahan pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Semoga ini yang kita dapat hari ini bisa berkah dan bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Makasih, Ya, Pak. Sehat-sehat, Pak. sama-sama Mbak Gista. Wen, sehat-sehat, Wen. Kamu juga ya. Iya. Kapan main? Selamat malam semuanya. Malam. Malam, Udah, nanti kalian Pak. lanjut di chat saja. Gitu kan. Gas, Mas Len, gas. Ya, Mas Ali ya? Oh iya Pak, benar tuh. Nah, Astagfirullah. Lanjut oh ya, online lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Bye, guys. Bye bye.